Shalom Aleichem, Besem Adonai, Yeshua HaMashiach, buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, saya mengucapkan Shalom Aleichem, Besem Adonai, Yeshua HaMashiach, dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Damai dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh sang pemilik sorga atau Samayem selalu menyertai dan memberkati kita semuanya dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita berjumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya mengambil topik mintalah Ruach Kodes atau mintalah Roh Kudus. Jadi topik pembicaraan kita di Siraman Rohani Umat Nasrani ini adalah mintalah Roh Kudus atau mintalah Ruach HaKodes. Dan sebelum kita mendengarkan Siraman Rohani Umat Nasrani ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Yahweh di dalam sorga atau Samayem, Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, kami kembali mengucap syukur Bapa Yahweh atas perlindungan, pertolongan dan perlindungan Bapa Yahweh, juga berkat dan penyertaan Bapa Yahweh dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia yang fana ini. Dan kami juga mengucap syukur Bapa Yahweh atas kekuatan juga kesehatan yang Bapa Yahweh berikan kepada kami dalam kehidupan kami setiap harinya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur atas segala berkat dan perlindungan yang Bapa Yahweh berikan kepada kami semuanya. Dan Bapa Yahweh, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan Bapa Yahweh, urapilah kami dan urapilah kami ya Bapa Yahweh, dan urapilah setiap kami Bapa, dan berikanlah kami pengertian yang baik supaya kami dapat memahami kebenaran firman Bapa Yahweh yang akan kami dengarkan pada saat ini Bapa. Dan Bapa Yahweh yang ada di dalam surga, doa kami ini Bapa kami panjatkan di dalam nama Yeshua Adonai, Yeshua HaMashiach, yang dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, pembacaan kitab suci kita pada saat ini kita akan ambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 6. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bisa membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 36. Dan di sini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, di sini saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berbunyi,
Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Saya bacakan sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berbunyi, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Itulah pembacaan kitab suci kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bisa membaca juga di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 36. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ketika murid-murid Yeshua HaMasiah sedang berkumpul dan berdoa, mereka dipenuhi oleh Ruach Kodes atau Roh Kudus, sebagaimana yang dijanjikan oleh Yeshua HaMasiah. Dan saudara-saudara, orang-orang yang mendengarkan mereka berbicara menjadi bingung karena mereka mendengar bahasa mereka masing-masing. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, di sana ada orang-orang atau bangsa-bangsa dari Persia, bangsa dari Media, dari Elam, bangsa Mesopotamia, bangsa Yudea, bangsa Kapadokia, bangsa Pontus, bangsa Asia, bangsa Frigia, dan bangsa Pamfilia, bangsa Mesir, dan bangsa Libya, bangsa Roma, bangsa Kreta, dan bangsa Arab, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, Ruach HaKodes atau Roh Kudus memampukan para murid-murid Yeshua HaMasiah untuk berbicara bahasa bangsa-bangsa lain. Dan orang-orang yang berada di sana pada waktu perayaan Pentakosta di Yerusalem, yang sedang berada di sekitar tempat mereka berkumpul, menuduh mereka sedang mabuk. Tetapi Petrus dengan berani berbicara kepada mereka mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan Petrus juga memberitakan tentang Yeshua HaMasiah yang telah mati dan bangkit serta naik ke surga. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, murid-murid Yeshua itu sangat membutuhkan Roh Kudus. Setelah Yeshua HaMasiah naik ke surga atau samayem, murid-murid Yeshua HaMasiah itu sangat membutuhkan Roh Kudus, karena mereka tidak berani dan tidak mempunyai kuasa apapun untuk pelayanan pekabaran Injil. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Ruach Kodes atau Roh Kudus, mereka menjadi berani dan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan mengadakan berbagai mujizat, serta mereka dimampukan untuk bersaksi dan menginjil dengan luar biasa. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sebelum Petrus dipenuhi oleh Ruach Kodes atau Roh Kudus, Petrus tidak berani bersaksi. Bahkan saudara-saudara, Petrus itu pernah menyangkal Yeshua HaMasiah sebanyak 3 kali. Tetapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus menjadi seorang yang berani bersaksi dan tidak mengenal rasa takut. Dan Roh Kudus memberi Petrus hikmat dan kemampuan untuk berkata-kata dengan baik.
dan mujizat Bapa Yahweh terjadi di dalam pelayanan Petrus, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita semua, saya dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saya dan saudara-saudara itu sangat memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan kita, saudara-saudara, kita tidak perlu atau membutuhkan teori-teori yang sulit mengenai Roh Kudus atau Ruach Kodes. Tetapi yang kita butuhkan, saudara-saudara, adalah pengalaman pribadi dengan Ruach Kodes atau Roh Kudus. Itulah yang kita butuhkan, yaitu pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Dan mengapakah kita, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapakah kita perlu Ruach HaKodes atau Roh Kudus? Di sini, saudara-saudara, kita sangat perlu Roh Kudus atau Roh Kudus. Kita sangat perlu Roh Kudus karena, saudara-saudara, kita tidak dapat berjalan sendirian di dunia yang fana ini, saudara-saudara. Kita tidak dapat berjalan sendirian di dunia yang fana ini, yang penuh dengan dosa. Kita tidak dapat berjalan sendirian, karena itu kita perlu atau membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, agar kita memiliki kuasa untuk bersaksi tentang Kristus dan tanpa rasa takut, itu kita perlu Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara, kita itu di dunia fana ini kita sangat membutuhkan Roh Kudus karena kita tidak dapat berjalan sendirian di dunia fana ini. Kita perlu tuntunan Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus itu dengan memiliki Roh Kudus itu kita bisa mendapatkan kuasa untuk bersaksi tentang Yeshua HaMashiach. Dan kita tidak mempunyai rasa takut untuk bersaksi tentang Yeshua HaMashiach. Dan Roh Kudus juga, saudara-saudara, itu memperlengkapi kita dalam pelayanan dan sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Jadi Roh Kudus juga itu, saudara-saudara, itu memperlengkapi kita dalam pelayanan kita di dunia ini, saudara-saudara. Memperlengkapi kita dalam pelayanan di tempat ibadah kita, dan juga memperlengkapi kita dalam pelayanan dalam sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, bagi setiap orang yang Roh Kudus, saudara-saudara, Ruach Kodes atau Roh Kudus itu masih dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Jadi, saudara-saudara, Ruach Kodes atau Roh Kudus itu masih dicurahkan bagi setiap orang yang percaya pada Yeshua HaMashiach. Dan kita bisa, dan di sini saya akan membacakan kitab suci kita di Lukas 11 ayat 13. Apa yang dikatakan dalam Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13 berbunyi, pembacaan kitab suci kita di Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13
berbunyi, jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberikan jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya bacakan sekali lagi. Lukas 11 ayat 13 berbunyi, jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pembacaan kitab suci kita di Lukas 11 ayat 13. Jadi saudara-saudara, Ruah Kodes atau Roh Kudus itu masih dicurahkan bagi kita setiap orang yang percaya. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya dicurahkan pada saat Yesus HaMasyiah naik ke surga, saudara-saudara. Jadi pencurahan Roh Kudus itu tidak hanya terjadi pada zaman murid-murid Yesus HaMasyiah, tetapi pencurahan Roh Kudus itu masih terjadi pada saat sekarang ini, bahkan sampai dunia ini berakhir. Dan pencurahan Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus HaMasyiah. Karena kita itu saudara-saudara sangat butuh yang namanya Ruah Kodes atau Roh Kudus. Karena kita di dunia ini kita tidak bisa dapat berjalan dengan sendirian. Kita perlu tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat berani bersaksi dan tidak mengenal rasa takut untuk memberitakan tentang Yesus HaMasyiah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara ingin mendapatkan Roh Kudus, maka mintalah Roh Kudus kepada Bapa Yahweh, maka akan diberikan. Seperti yang terdapat dalam Lukas 11 ayat 13. Yang berbunyi, jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, mintalah Roh Kudus kepada Bapa Yahweh, maka Dia akan memberikan kepada kita. Dia akan memberikannya kepada kita. Seperti yang terdapat dalam Lukas 11 ayat 13. Dan marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, berdoalah, sekali lagi berdoalah, mintalah kepada Bapa Yahweh agar Roh Kudus itu diberikannya kepada kita. Dan orang-orang yang dipenuhi oleh Ruah Kodes atau Roh Kudus itu mempunyai tanda-tanda. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu saudara-saudara mempunyai tanda-tanda. Tanda-tanda utama yaitu berani bersaksi tentang Yesus HaMasyiah, dan yang kedua hidup dalam pelayanan firman Bapa Yahweh, dan yang ketiga melayani Bapa Yahweh dengan penuh semangat, dan ada karunia, dan yang keempat adalah ada karunia-karunia Roh Kudus yang khusus di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang diberikan Roh Kudus itu, yang diberikan Roh Kudus itu mempunyai tanda-tanda utama, yaitu
berani bersaksi tentang Yesus Hamasia dan hidup dalam pelayanan firman Bapa Yahweh dan melayani Bapa Yahweh dengan penuh semangat, dan ada karunia-karunia, dan saudara-saudara, ada karunia-karunia Roh Kudus yang khusus dalam kehidupannya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut. Jadi itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, tanda-tanda utama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mempunyai tanda Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus mempunyai tanda utama. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, apapun saudara-saudara, di sini saya mengatakan bahwa apapun profesi saudara-saudara, status saudara-saudara, apakah itu berpendidikan tinggi atau rendah, atau apapun pekerjaan saudara-saudara, baik itu pegawai negeri atau swasta atau pengusaha atau karyawan atau ibu rumah tangga atau pelajar, apapun pekerjaan kita atau profesi kita, apakah itu juga single atau sudah menikah, bekerja atau belum kerja, masih menganggur, itu semuanya itu kita perlu Ruah Kodes atau perlu Roh Kudus. Karena saudara-saudara kita semua adalah pelayan-pelayan Bapa Yahweh dimanapun kita berada. Dan selama kita menjalani hidup di bumi ini, janganlah pernah mengandalkan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi saya mengatakan saudara-saudara bahwa selama kita menjalani hidup di bumi ini, apapun profesi kita, pekerjaan kita, apapun pangkat dan kedudukan kita, atau tingkat pendidikan kita, atau golongan kita, itu selama kita menjalani hidup di bumi ini, janganlah pernah mengandalkan diri kita sendiri, saudara-saudara. Karena orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita di dunia fana ini. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita di dunia fana ini. Jangan sekali-kali mengandalkan diri sendiri. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, marilah kita meminta Bapa Yahweh untuk memperlengkapi kita dan memberikan kita Ruah Kodes atau Roh Kudusnya, agar kita mampu menjalani kehidupan ini sampai kepada garis akhir di mana kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal, saudara-saudara. Jadi andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Itu kita harus mengandalkan Tuhan, dan marilah kita untuk memperlengkapi dan memberikan kita, memperlengkapi kita dan memberikan kita Roh Kudus agar kita mampu menjalani kehidupan ini sampai kepada garis akhir di mana kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri siraman rohani umat Nasrani ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita itu sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah ragu-ragu, segan atau takut untuk meminta Roh Kudus kepada Bapa Yahweh. Karena kita disuruh untuk meminta Roh Kudus, dan siapa yang meminta Roh Kudus akan diberikan. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara,
kalau kita sudah diberikan Roh Kudus itu, kita bisa mampu menjalani kehidupan kita ini dengan baik sampai kepada garis akhir di mana kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal, yaitu sorga atau samayem, saudara-saudara. Dan sebelum kita mengakhiri video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga atau samayem, Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, firman Bapa Yahweh yang sudah kami dengar pada saat ini. Dan betapa baiknya Engkau ya Bapa Yahweh yang telah memenuhi janji-Mu. Dan Engkau telah memberikan kepada murid-murid-Mu dan semua orang-orang yang percaya kepadamu Roh Kudus-Mu, ya Bapa Yahweh, yang memperlengkapi mereka dan menguatkan mereka untuk hidup melayani Bapa Yahweh. Dan tolonglah kami juga ya Bapa Yahweh, supaya kami juga ya Bapa Yahweh, supaya Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu juga kepada kami, dan penuhilah ya Bapa Yahweh kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini. Dan buatlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus saat ini, dan mendapat kuasa Roh Kudus saat ini Bapa Yahweh. Dan kami Bapa Yahweh sangat memerlukan Roh Kudus-Mu, karena kami tidak ingin berjalan sendirian, dan kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menolong kami dalam melayani Bapa Yahweh di dunia ini. Dan penuhilah kami selalu Bapa Yahweh dalam kehidupan kami di dunia fana ini dengan Roh-Mu. Dan kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu kepada setiap orang-orang yang meminta kepadamu. Dan pada saat ini Bapa Yahweh, kami sudah meminta dan kami percaya kami telah menerima Roh Kodes atau Roh Kudus tersebut. Terima kasih Bapa Yahweh, kami terima jawaban doa kami. Terima kasih, kami terima jawaban doa kami, dan kami percaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu pada saat ini. Dan pimpinlah kami ya Bapa Yahweh di sepanjang hari ini, dari segala aktivitas tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah melalui itu semuanya atas kehendak Bapa Yahweh, dan nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Dan banyak orang yang datang kepada Bapa Yahweh karena melihat teladan hidup kami dan perkataan kami yang mempermuliakan nama Bapa Yahweh. Dan terima kasih Bapa Yahweh atas pemberian Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami di bumi ini, di dunia fana ini. Dan doa kami ini Bapa Yahweh kami panjatkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, yang Dia adalah Mesias, Bapa Yahweh sendiri, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang telah kita dengarkan
nonton dan dengarkan pada saat hari ini itu bisa menjadi berkat dan kekuatan buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan Roh Kudus, Ruach Kodes atau Roh Kudus akan menolong saudara-saudara untuk lebih memahami akan kebenaran firman Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh, Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu menyertai dan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan sampai jumpa. Jangan lupa video ini di bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara like, share dan subscribe.